In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand. Sultan Syahrir menanyakan kepada Sukarni dan Saleh, apakah mereka sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bung. Memang apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itu, Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, maka kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita. Kita harus segera memanfaatkan kesempatan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ingin berbicara dengan Anda. Silakan masuk terlebih dahulu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Apakah Bung Hatta sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum. Dari mana kamu tahu? Saya mendengar beritanya melalui radio yang saya sembunyikan. Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom oleh sekutu. Maka dari itu, kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan ini. Ini kesempatan yang bagus. Kita harus bicarakan ini dengan PPKI. Mereka juga harus terlibat. Proklamasi harus segera dilaksanakan. Kita tidak perlu bekerja sama dengan Jepang lagi. Kita harus menghargai para anggota PPKI. Jangan gegabah. Tapi menurut saya, bukankah lebih baik melakukan kemerdekaan tanpa PPKI? Apa maksudmu berkata demikian? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka bersama PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita segera melaksanakan kemerdekaan Indonesia selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menuju ke kediaman beliau? Saya setuju. Kapan itu, Bung? Sekarang saja. Mari kita ke sana. Baiklah. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Sukarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Hatta dan Syahrir, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan, Bung. Berita apakah itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak punya hak untuk itu. Semua itu hak PPKI. Alangkah jangannya bila saya mengucapkan kemerdekaan itu tanpa memikat saya ketuanya. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir, tapi kita memang tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu. Kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945. Para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno, Bung Karno. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Kami harus membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa saya kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya benar, mereka membawa saya kemari. Karni, ada apa sebenarnya ini? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Karni? Jepang akan memerdekakan kita. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu
Benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah buatan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. 17 Agustus 1945 dini hari. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Dia untuk merumuskan sebuah proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer, jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Baiklah, Saleh. Selamat malam. Iya, selamat malam. Ada apa, Bung? Kami membutuhkan tempat untuk merumuskan teks proklamasi. Jika benar begitu, silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Siap, terima kasih. Saya turut bergembira atas berita kekalahan Jepang. Maka dari itu, pergunakanlah apa yang kalian butuhkan di sini. Silakan, Bung. Saya izin beristirahat terlebih dahulu. Ya, siap. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan. Baik, sudah saya tulis. Apakah ada penambahan lagi? Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan secara sama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Wakil bangsa Indonesia. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini, Bung? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baiklah, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasinya, Bung? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan di tanggal 17. Maka dari itu, apakah esok hari Jumat tanggal 17 Agustus? Saya setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Tapi, pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiang. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baik, terima kasih. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Soekarno telah menyuruh Fatmawati untuk menjahitkan bendera merah putih. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah I.R. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.